Halo, kami dari Fakultas Fisik UNJEN Angkatan 20 akan mempresentasikan tugas tentang wilayah adat Animha. Berikutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di keempat wilayah kabupaten ini hampir semua memiliki sumber daya alam yang sama. Yang pertama misalnya di Merauke, Merauke menjadi penghasil tanaman padi. Kemudian di Bovendigul dan Asmat dan Mapi ini mempunyai sumber daya seperti kayu lawang, kemudian ada rotan, kemudian kayu gahar, kemiri, terus hasil dari kali seperti ikan mujair, ikan betik itu didapat juga dari rawa-rawa yang ada di kabupaten ini. Yang ketiga agama. Keseluruhan agama yang pertama Kristen 72,28%, Katolik 49,49%, Islam 27,56%, Hindu 0,12%, Buddha 0,4%. Minyak lawang, tangkrum, ramuan, akar tumbuhan-tumbuhan. Fungsinya mengurangi nyeri, sendi, menunggak peradangan. Yang pertama yaitu dari Merauke ada noken khas dari bulu-bulu kasuari, dan kemudian ada ikatan kepala dari bulu-bulu kasuari juga. Kemudian ada makanan khas yaitu salah satunya dendeng rusa dan kopi bubuk asli kopi rusa. Berikutnya yaitu kearifan lokal dari Asmat, ada noken dan ukiran patung. Kemudian berikutnya yaitu petani karet dan minyak lawang di Kabupaten Bovendigul. Dan berikutnya ada abon ikan gabus dan mujair yang diolah dari mama-mama di Kabupaten Bovendigul. Halo, perkenalkan nama saya Asri Deborah Febrianti Gedu. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dari segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi masyarakat yang terdapat di Animha atau Papua Selatan. Yang pertama yaitu dari segi pendidikan. Terdapat Universitas Musamus atau yang biasa disebut Universitas Merauke. Yang kedua ada kampus D3 keperawatan. Dan yang berikutnya ada perguruan tinggi swasta, antara lain Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke atau STK Santo Yakobus. Yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke atau STIT Yamra. Yang ketiga, Politeknik Pertanian Yasanto. Dan yang keempat, ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke atau STI Yapis. Yang berikutnya dari segi kesehatan. Dari Kabupaten Merauke, ada Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dari Kabupaten Asmat, yang pertama ada Rumah Sakit Agats, dan yang kedua Rumah Sakit Umum Daerah Asmat. Yang berikutnya Kabupaten Bovendigul. Terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Dan yang berikutnya dari segi masyarakat. Secara garis besar, orang asli Papua Selatan juga bisa bersaing di berbagai bidang profesi. Salah satu orang yang sukses di dunia pendidikan berasal dari Papua Selatan, yaitu Insinyur Apollo Savanpo STMT. Pelatihan tentang memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada di daerah masing-masing untuk dikembangkan. Di Papua Selatan juga terdapat grup band lokal dan musik anak-anak muda.
Letak geografis. Di bagian utara berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Pegunungan, di bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arafura dan Papua. Fasilitas di sana ada pelayanan kesehatan, ada pendidikan, tempat beribadah, transportasi, kuburan, dan jalan. Berikutnya yaitu potensi wisata yang ada di keempat kabupaten ini. Salah satunya yang pertama ada Pantai Wendu yang terdapat di Kota Fasilitas Merauke. Yang tersedia di sana juga seperti pada umumnya ada fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat beribadah, transportasi, kuburan umum. Berikutnya yaitu dari Kabupaten Bovendigul, yaitu salah satu objek wisata yaitu Cagar Budaya Penjara Bovendigul. Di sini kami akan membagikan juga video pembelajaran dari adik-adik SMA kami di Kabupaten Bovendigul tentang Cagar Budaya Penjara Bovendigul. Halo teman-teman, salve, saya Aldo Belen bersama ketiga teman saya, Mei, Marta, dan Yakobus. Kami mengunjungi Cagar Budaya Penjara Bovendigul. Penjara ini dibangun setelah pecah pemberontakan terhadap pemerintah Belanda di Banten dan Cirungkang, Sumatera Barat tahun 1926 sampai 1927. Inisiator pembangunan penjara ini yakni Kapten L.Th. Becking. Penjara Bovendigul dipakai sebagai tempat pembuangan para tahanan politik dan juga menjadi tempat tahanan kriminal. Penjara ini mulai ditempati pada Maret tahun 1927. Tahanan politik dan tahanan kriminal ini dipisahkan. Banyak tokoh pejuang kemerdekaan pernah dibuang di sini. Di antaranya, dua tokoh nasional yang terkenal, yakni Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Mereka berdua dibuang ke Bovendigul tahun 1934. Sultan Syahrir langsung ditahan di penjara Bovendigul dan dipisahkan dari tahanan yang lain. Sedangkan Bung Hatta diperlakukan berbeda. Ia tinggal di sebuah rumah di Petak 4 di Sawet, namun selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan Belanda. Dua tokoh nasional ini hanya setahun dibuang di Bovendigul. Penjara Bovendigul menjadi tempat pembuangan yang ganas karena terisolir, di mana penjara ini berada dekat Sungai Digul dan hutan belantara yang lebat. Juga iklim Bovendigul yang buruk karena curah hujan yang tinggi. Lalu ancaman penyakit-penyakit yang ganas dan ancaman binatang liar, serta suku-suku setempat yang kurang ramah waktu itu. Penjara Bovendigul ditutup setelah Jepang menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penjara Bovendigul telah menjadi situs sejarah dan saksi bisu dari perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Mari kita menjaga tempat-tempat sejarah yang berada di daerah kita masing-masing agar kita tetap mengingat perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Salve. Kemudian dari Agats yang dikenal dengan 1000 papan. Kemudian dari Kabupaten Mapi, di sini terkenal objek wisatanya yaitu Festival Budaya dari ke-6 suku wilayah di Asmat. Dan di sini kami akan memperlihatkan gambaran sedikit tentang apa saja yang dilakukan di Festival Asmat ini. Perkenalkan, nama saya Demerista Yawon. Di sini saya akan menjelaskan adat dan budaya suku yang ada di Papua Selatan. Adat dan budaya suku yang berada di Papua Selatan: Merauke, Marin, Anim, Kalomapi, Yakai, Awuyu, Gorowai, Wiyagur, Asmat, Tomario. Bovendigul ada suku Mandobo, Wambon, Muyu, Awuyu. Orang Anim adalah suku dari Marin, Merauke. Busur dan anak panah orang Marin lebih besar dari semua suku di Papua.
Busur anak panah marin dibuat dari bambu. Rumah Gatot adalah merupakan salah satu tempat tinggal yang digunakan masyarakat adat, khususnya laki-laki remaja sampai dewasa yang belum menikah atau masih bujang. Salah satu suku marin yang ada di Papua Selatan. Ritual di Asmat yaitu seperti pada gambar tersebut, ada pria yang mengoleskan darah pada ujung tifa, di mana darah ini diambil dari para gadis yang ada di kampung Asmat tersebut. Fungsi dari ini supaya bunyi yang dihasilkan menghasilkan suara yang enak didengar. Kemudian ini adalah salah satu tari-tarian penjemputan dari suku Asmat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Khas suku Kombai ketika menyambut tamu dari jauh.